Sejak peradaban manusia berkembang, sains dan agama seringkali berjalan di jalur yang berbeda. Sains mencari kebenaran melalui logika ilmiah, sedangkan agama mencari kebenaran melalui keyakinan dan wahyu. Tetapi, apakah yang akan terjadi ketika keduanya saling berhadapan di dunia nyata? Bayangkan kalian adalah seorang dokter muda. Kalian telah menempuh pendidikan bertahun-tahun, mempelajari anatomi tubuh, metode ilmiah, serta cara menyelamatkan nyawa. Dengan penuh semangat, kalian datang ke sebuah desa kecil yang religius, ingin membantu dan ingin menyembuhkan wabah penyakit. Tapi yang kalian temukan justru berbeda dari harapan. Seorang ibu muda menatap kalian dan berkata, "Maaf, saya tidak butuh suntikan. Saya hanya percaya Tuhan yang akan menyembuhkan saya." Saat itu, kalian pun terdiam. Antara ilmu yang kalian yakini dan keimanan yang mereka pegang teguh. Disinilah kita menemukan konflik yang tak hanya bersifat medis, tetapi juga bersifat filosofis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Jindan, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu dapat membantu kita menjembatani dua dunia besar antara praktik medis modern dan keyakinan agama yang mendalam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas melalui 3 aspek, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama, kita akan melihat kasus ini dari pendekatan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang mengkaji sumber dan validitas pengetahuan. Dalam konteks ini, ada 2 jenis sumber pengetahuan yang saling berhadapan. Yang pertama adalah ilmu kedokteran, yang merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, observasi empiris, dan eksperimen yang terkontrol. Yang kedua adalah keyakinan religius, yang merupakan pengetahuan yang bersumber dari iman, teks suci atau wahyu, pengalaman spiritual, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pasien dalam kasus ini menolak pengobatan modern karena meyakini bahwa doa dan pengobatan tradisionallah yang lebih sesuai dengan kepercayaannya. Dari sudut pandang epistemologi, konflik ini menunjukkan adanya 2 sistem validasi kebenaran yang berbeda. Dengan ini, filsafat ilmu dapat membantu kita untuk tidak serta-merta menyalahkan salah satu pihak, tetapi justru kita diminta untuk memahami dari mana suatu keyakinan itu berasal dan bagaimana keduanya saling melengkapi dalam suatu praktik yang bijaksana. Selain itu, filsafat ilmu juga membantu kita untuk memahami bahwa setiap sistem pengetahuan punya logikanya tersendiri. Tugas kita bukan untuk memilih salah satunya, tetapi untuk memahami keduanya dan membuat ruang dialog yang saling menghormati. Yang kedua, yaitu aspek ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat realitas dan keberadaan. Bagi sang dokter, penyakit adalah realitas biologis, sesuatu yang dapat diukur, diteliti, dan dapat disembuhkan melalui pendekatan medis. Namun, bagi pasien, penyakit bisa dianggap sebagai ujian dari Tuhan, bentuk takdir, atau bahkan sesuatu yang bersifat spiritual. Nah, perbedaan dalam memaknai apa itu penyakit menjadi dasar perbedaan cara pandang mereka. Disinilah filsafat ilmu berperan penting, bukan untuk menentukan siapakah yang paling benar, tetapi untuk memahami esensi masalah dari masing-masing sudut pandang. Dan bagaimana caranya agar 2 pandangan ontologis ini dapat bertemu pada titik tengah. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tanggung jawab dari ilmu. Dokter dalam kasus ini mengalami dilema etik. Ia memiliki tanggung jawab profesional untuk menyembuhkan pasiennya, namun juga harus menghormati pilihan dan kepercayaan pasien. Di dalam dunia medis, ada prinsip etika seperti autonomi atau hak pasien untuk menentukan pengobatan yang diterima. Lalu ada beneficence, yaitu berbuat demi kebaikan pasien, dan non-maleficence,
yang artinya jangan menyakiti. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa etika tidak hanya bicara soal hasil, tetapi juga tentang proses komunikasi dan empati. Dokter tidak cukup hanya menyampaikan data atau hasil riset semata, tapi juga perlu menyampaikan ilmu dengan cara yang dapat diterima secara kultural dan spiritual. Pendekatan humanistik dalam filsafat ilmu menekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan sosial tidak boleh dipisahkan dari praktik ilmiah. Disinilah etika berperan penting dalam pengambilan keputusan. Etika menjadi kompas moral yang membimbing ilmuwan agar tetap menjadi manusiawi. Dokter tidak hanya menyampaikan data, tapi juga mendengarkan keyakinan dari pasiennya. Ia tidak memaksakan solusi, tapi juga menawarkan atau memberikan pemahaman. Dengan begitu, keputusan yang akan diambil tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga benar secara sosial dan juga etis. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa filsafat ilmu bukan hanya teori di atas kertas. Filsafat ilmu hidup di masyarakat, di rumah sakit, di ruang praktik, di desa-desa, bahkan di hati manusia. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan empati, etika, dan kebijaksanaan. Dan bahwasanya sains dan agama bukan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya, tetapi bagaimana caranya agar keduanya ini jalan secara berdampingan, karena kedua hal ini bukanlah suatu hal yang dikotomis. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya diminta untuk tahu lebih banyak, tapi juga diminta untuk memahami lebih dalam. Penting bagi kita untuk tidak terjebak pada sikap ekstrim, terlalu ilmiah sehingga mengabaikan budaya, ataupun terlalu tekstual hingga menolak sains. Karena dunia tidak hanya butuh orang pintar, tetapi juga butuh orang bijak. Terima kasih, saya Ahmad Syauqi Jindan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.